Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratal mustaqim ila dinil islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwa sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Masyaallah muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, sehat walafiat, dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menunaikan ibadah salat Jumat di siang hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikut Rasulullah sampai akhir zaman nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Suatu ketika dalam sebuah hadis Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat beliau. Di depan para sahabatnya Rasul kemudian menggambar sebuah garis yang lurus. Beliau katakan, hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, thumma qala hadhihi subul mutafarriqah. Kemudian pada garis yang lurus itu Rasulullah menggambar garis yang bercabang ke kiri dan ke kanan. Beberapa garis beliau gambar, kemudian beliau katakan hadhihi subul mutafarriqah. Inilah jalan yang bermacam-macam, jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus, dari siratal mustaqim. Wa ala kulli sabilin minha syaitonun, kata Rasulullah. Pada setiap jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus ini, syaitonun, ada setan, yad'u ilaihi, di mana setan itu selalu berusaha menyeret kita untuk keluar dari garis yang lurus, dari siratal mustaqim menuju jalan setan. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Allah berfirman, inilah jalanku yang lurus, inilah siratal mustaqim, fattabi'uhu, ikutilah siratal mustaqim ini, wala tattabi'us subula, jangan kamu ikuti jalan yang bermacam-macam, jalan-jalan yang lain selain siratal mustaqim, fatafarraqa bikum an sabili, kamu nanti akan tercerai-berai dari jalan Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Peringatan Rasulullah ini patut kita renungkan, karena Allah dalam beberapa ayat Al-Quran dan bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran menjelaskan pada kita bahwa sebenarnya musuh utama kita dalam hidup ini adalah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kamu yang nyata. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti garis-garis setan itu, jangan kamu ikuti program-program setan itu. Di dalam surat Al-An'am ayat 112 kita juga diingatkan oleh Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa, demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh. Siapa musuh para nabi itu? Sayatinal insi wal jinni, setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Apa pekerjaan setan ini? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan-setan yang merupakan musuh para nabi dan musuh pengikut para nabi ini, pekerjaan mereka adalah selalu menyebarkan kata-kata yang indah,
zukhrufal qaul, ungkapan-ungkapan yang menawan, kalimat-kalimat yang memukau, yang menyesatkan manusia. Ghurur, tetapi kata-kata yang indah, ungkapan-ungkapan yang menawan tadi disebarluaskan untuk menyesatkan manusia, untuk menipu manusia. Oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkisah tentang iblis. Iblis adalah makhluk Allah yang lebih senior daripada Adam alaihissalam. Iblis bukan tidak mengakui Allah itu Tuhan yang satu. Iblis sangat paham bahwa Tuhan Allah itu adalah satu, dan Allah itu ada, Allah itu maha kuasa. Iblis bukan tidak percaya tentang adanya Tuhan, tetapi iblis dikatakan dalam Al-Quran aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu membangkang, dia sombong, wa kana minal kafirin. Ketika disuruh tunduk kepada Adam, dengan sombongnya iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam ya Allah dari tanah, dan engkau ciptakan aku dari api. Ana khairum minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam sejarah manusia kita menjumpai problem utama manusia bukan tidak mengakui adanya Tuhan. Ateisme, sekularisme, liberalisme bukanlah orang-orang yang menolak adanya Tuhan. Sebab manusia dengan fitrahnya, manusia dengan akalnya pasti bisa menemukan Tuhan. Orang yang mengatakan dia anti Tuhan sekalipun, dia menolak keberadaan Tuhan, ketika dia dalam keadaan terjepit, dia akan berdoa kepada Tuhan. Dia akan memohon pada sesuatu yang dianggapnya lebih kuasa, lebih hebat, lebih besar daripada dirinya. Fitrah manusia mengakui adanya zat di luar dirinya yang maha kuasa. Dalam sejarah manusia kita menemukan ada filosof Yunani Aristotle yang dia menemukan Tuhan dengan akalnya. Dia katakan Tuhan itu theos, unmovable. Kata Aristotle, Tuhan itu theos, itu adalah penggerak yang tidak bergerak. Dengan akalnya dia mampu menemukan alam semesta ini selalu berada dalam keadaan bergerak. Bergerak terus, digerakkan oleh sesuatu di dalamnya, sampai kata Aristotle ada satu zat yang menggerakkan dan dia sendiri tidak bergerak, unmovable. Dia katakan itu Tuhan. Kita mengenal paham deisme di zaman modern ini. Orang-orang yang percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha pengatur. Kalau sampai di tingkat itu saja, iblis sudah melampaui. Seorang guru besar di Universitas Indonesia, Profesor Hazairin Almarhum, menulis sebuah buku pada awal tahun 70. Beliau katakan kalau bangsa Indonesia ini hanya mengakui bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada, tapi tidak mengakui kedaulatan Tuhan untuk mengatur mereka, apa bedanya kita dengan iblis? Kalau mengakui Tuhan itu ada, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Mengatur, tapi menolak untuk diatur oleh Tuhan, iblis. Itu yang digambarkan dalam Al-Quran. Oleh karena masyarakat muslimin rahimakumullah, kisah iblis itu diulang-ulang dalam Al-Quran, seperti mengingatkan pada kita semua, jangan kita sekali-sekali mencontoh perilaku iblis. Dengan sombongnya ada yang berani mengatakan ini tubuh-tubuhku sendiri, ini badan-badanku sendiri, mengapa mesti diatur oleh Tuhan? Badan ini punya aku sendiri, aku tutup, aku buka, tidak ada urusan dengan Tuhan, tidak ada urusan dengan agama. Ini badan-badanku sendiri, ini harta-hartaku sendiri, aku kerja keras untuk meraihnya. Siang malam aku bekerja untuk mengumpulkan harta ini, kemudian enak saja Tuhan mau mengatur. Harus zakat, harus infak, harus ini, harus itu. Tidak. Ini cara berpikir iblis.
Saya mau berbuat apa saja terserah saya. Toh ini hak asasi saya sebagai manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita diingatkan betul tentang kisah iblis dan bagaimana iblis bisa menggoda Nabi Adam alaihissalam. Iblis menggoda Adam alaihissalam bukan dengan kata-kata yang kasar, tapi dengan zukhrufal qaul, ghurura, dengan kata-kata yang indah. Iblis itu sangat dekat bersahabat dengan Adam dan Hawa, sampai dia bersumpah pada keduanya, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah pada keduanya, sungguh wahai Adam dan Hawa, aku ini teman kalian yang sangat tulus menasihati kalian. Biasanya orang tersesat bukan oleh musuh, tapi oleh teman dekat. Iblis itu sahabat karib dari Adam dan Hawa. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis tidak mengatakan kepada Adam, wahai Adam, tidak usah pedulikan perintah Tuhan. Tapi iblis memelintir, memelesetkan makna dari larangan Tuhan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Sama sekali iblis tidak mengatakan pada Adam, wahai Adam, enggak usah engkau pedulikan larangan Tuhan itu. Cuekin saja larangan Tuhan itu. Tidak begitu cara iblis. Tapi iblis mengatakan pada Adam, wahai Adam, sungguhnya maksud Tuhan melarang kalian untuk tidak mendekati pohon ini illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, agar kalian tidak jadi malaikat dan kalian tidak kekal di surga. Jadi iblis itu menyesatkan manusia juga dengan firman Tuhan. Kata-kata Allah dipelintir oleh iblis, maksudnya begini. Oleh karena masyaallah muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah mengingatkan, mimma akhafu ala ummati zallatu alimin wa jidalul munafiq fil Quran. Termasuk hal yang aku khawatirkan menimpa umatku, kata Rasulullah, orang-orang alim, cendekiawan, ulama yang tergelincir, ulama yang salah, zallatu alimin wa jidalul munafiq fil Quran, dan orang-orang munafik yang berhujjah dengan Al-Quran, orang-orang munafik yang sudah menggunakan dalil Al-Quran untuk menyesatkan manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di era modern sekarang ini kita mengalami satu zaman yang belum pernah dialami oleh zaman manusia manapun sebelum kita. Informasi yang baik dan buruk, yang hak dan batil, informasi yang mendorong untuk kita bertauhid dan informasi yang menjerumuskan kepada kemusyrikan, yang mendorong untuk berbuat maksiat dan mendorong untuk berbuat baik, bercampur aduk menjadi satu. Talbisul haqqa bil batil. Sehingga kadang-kadang susah sekali orang membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang sebetulnya mendorong untuk kita dekat kepada Allah dan mana yang mendorong kita untuk semakin jauh dari Allah, mana yang halal, mana yang haram. Kabur. Di zaman seperti inilah Rasulullah SAW pernah mengingatkan, badiru bil amali sholihat, kata Rasulullah, segera kerjakan amal yang soleh, fasatakunu fitanun. Kata Rasulullah, nanti akan datang satu zaman yang penuh dengan fitnah, akan banyak fitnah. Kaki ta'il lailil mudlimi, zaman itu seperti malam yang gelap gulita. Apa ciri-ciri zaman itu? Yusbihur rajulu mu'minan, di waktu pagi seorang masih mukmin, wa yumsi kafiran, tapi sorenya dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, sore dia mukmin, wa yusbihu kafiran, paginya dia kafir lagi. Mengapa dia mudah menukar iman dan kekufuran? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Kata Rasulullah, karena orang ini menjual agamanya dengan kehidupan dunia, godaan dunia. Dalam bahasa modern, dunia itu disebut dengan saikulu, faham keduniaan, faham sekularisme, faham di sini dan saat ini. Orang yang berpikir hidupnya hanya untuk di dunia saat ini dan di sini saja. Sekularisme, paham yang membuang agama dari kehidupan, paham yang membuang aspek-aspek ukhrawi dalam kehidupan. Sekarang masyaallah muslimin rahimakumullah,
Zukhrufal qaul, menyebar dengan sangat leluasa. Ada orang bertanya, misalnya, apakah adil Allah memasukkan ke dalam surga orang-orang jahat hanya karena dia beragama Islam? Dan apakah adil Allah memasukkan ke dalam neraka orang-orang baik hanya karena dia tidak beragama Islam? Ada lagi yang berkata, zaman seperti sekarang ini tidak perlu kita bicara iman. Yang penting adalah kemanusiaan. Yang penting manusia itu berbuat baik pada sesama. Yang penting dia tidak mengganggu sesama, dia tidak menyakiti sesama, dia tidak melakukan tindak kekerasan pada sama manusia. Dia hidup sendiri, yang penting dia baik, dia mengganggu orang lain. Itu dia orang baik. Apapun imannya tidak penting. Apa dia iman pada Allah atau tidak, itu tidak penting. Apa dia iman kepada kenabian Muhammad SAW atau tidak, itu tidak penting. Yang penting dia baik. Banyak sekali yang berpikir seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini faham humanisme sekuler yang merebak ke seluruh dunia untuk menghapus agama-agama. Dibungkus paham ini dengan nama pluralisme, multikulturalisme, humanisme dan sebagainya. Yang intinya semua mengatakan apapun agama Anda tidak penting, yang penting Anda manusia baik, orang baik. Kalau orang mengatakan seperti ini, bagaimana dia seorang muslim? Padahal seorang muslim dia sudah bersyahadah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Kalau orang bersaksi itu bukan main-main. Sama di pengadilan dia menjadi saksi, seperti dia melihat sendiri dan dia yakin dengan kesaksiannya, saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu siapapun yang menuhankan selain Allah, dia keliru, dia salah. Ini akidah, ini iman. Ada lagi orang mengatakan tidak penting Tuhannya siapa, yang penting Tuhan. Siapapun yang dia sembah tidak masalah, yang penting Tuhan. Apakah Allah atau Yahweh atau siapa saja namanya, tidak masalah. Seorang muslim tidak mungkin mengatakan seperti ini. Karena seorang muslim sudah bersyahadat, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Tuhan, Allah itu zat, dan Allah itu nama Tuhan. Kalau orang tidak beriman kepada kenabian Muhammad SAW di dalam akidah kita, maka dia disebut orang kafir. Dan orang kafir itu amalnya tidak diterima. Dalam ajaran Islam disebutkan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin. Orang-orang kafir itu amal perbuatannya seperti fata morgana di tanah yang datar. Yang sabudom anuma, mereka menyangka fata morgana itu seperti air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Sampai ketika dia datangi fata morgana itu, lam yajidhu syai'an, dia tidak menjumpai apapun. Dia berbuat baik pada manusia. Ada orang mengatakan dia akan baik, dia tidak mengganggu orang, dia gunakan amalnya untuk kebaikan. Dia baik pada manusia, tapi dia tidak baik pada Tuhan. Mengapa dia tidak mau mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan? Apa beratnya mengakui Allah satu-satunya Tuhan? Apa beratnya mengakui Muhammad itu utusan Allah? Karena tanpa mengakui Muhammad utusan Allah, tidak mungkin dia bisa mengenal Tuhan yang sebenarnya, dan tidak mungkin dia bisa tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhan yang benar. Akhirnya dia melakukan ibadah sesuai dengan kreativitasnya sendiri, sesuai dengan konsensus yang dibikin oleh mereka sendiri, dan tidak ada tuntunan dari utusan Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau ada seorang anak dengan alasan-alasan tertentu dia tidak mau mengakui orang tuanya, tapi dia tetap mau berbuat baik pada orang tuanya, hanya karena dia tidak yakin orang tua yang bersama dia sekarang ini orang tua yang sebenarnya. Dia katakan pada ayahnya, wahai ayah, saya jujur pada ayah, saya belum yakin saya ini anak ayah, tapi karena ayah sudah membesarkan saya, mendidik saya, maka saya akan taat pada ayah. Hanya hati saya tidak yakin apa betul ayah itu ayah saya. Seorang tua yang karena hal-hal tertentu ada yang membuang anaknya,
tapi dia hidupi anak itu karena dia malu. Mungkin anaknya cacat, dia taruh di tempat tertentu. Saya biayai anak saya ini, tapi tolong sekali-sekali jangan sebut saya ini ayahnya. Kita akan mengatakan dia anak durhaka. Ayah seperti itu bukan ayah yang baik. Dalam kehidupan kita, mengakui yang semestinya diakui itu wajib, dan tidak mau mengakui apa yang seharusnya diakui itu tidak baik. Yang diminta oleh Allah pertama kali pada manusia bukan amal. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Katakan, aku ini Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Baru kemudian Allah memerintahkan, berzikirlah untuk mengingatku, dirikan sholat. Akuilah aku ini Allah. Untuk mengenal Allah harus melalui utusannya. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia menolak utusan seorang presiden dari luar negeri, utusan presiden kita tolak, kita dikatakan tidak beradab, tidak mematuhi etika internasional. Bagaimana kalau manusia menolak utusan Tuhan yang sah? Allah sudah mengutus utusan yang terakhir, disertai dengan mukjizat yang luar biasa, Al-Quranul Karim yang abadi sampai akhir zaman. Kemudian utusan Allah ditolak, berani menolak utusan Tuhan, itu tidak baik. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan yang penting dia baik. Dia baik pada siapa? Karena dia menolak utusan Tuhan, dia tidak tahu lagi mana yang baik dan mana yang buruk. Orang Barat mengatakan orang ini baik meskipun dia telanjang, meskipun dia porno, meskipun dia berzina. Yang penting dia dermawan, yang penting dia suka menyumbang untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang kena bencana alam. Dikatakan dia orang baik. Kita katakan itu baru sebagian dari kebaikan. Karena kebaikan yang pertama dia harus baik pada Tuhannya, dia baik pada utusan Tuhan, dia baik pada dirinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Belum pernah dalam sejarah manusia sekarang ini umat manusia menghadapi kebingungan tentang nilai mana benar, mana salah. Ketika Lady Gaga mau datang ke negeri kita, muncul pro dan kontra. Aneh sekali di negeri yang katanya berketuhanan yang Maha Esa. Untuk memutuskan apakah Lady Gaga itu baik atau buruk, itu harus berdebat. Sekarang tahun ini negeri kita akan ditempati Miss World, kontes kecantikan sedunia. Untuk pertama kali dalam sejarah Miss World tahun 51 sampai sekarang akan ditempatkan di negeri muslim terbesar. Ini sejarah baru. Dan orang sudah mulai berdebat lagi, ini baik untuk wisata, ini baik supaya negeri kita terkenal, ini baik untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Dari mana orang mengatakan kebaikan? Seorang perempuan dihargai bukan karena prestasinya yang utama, bukan karena jasa-jasanya, bukan karena kerja kerasnya. Bagaimanapun yang diukur, yang dinilai adalah fisik. Itu tidak etis. Apalagi dilihat dari kacamata agama kita. Bahkan kalau kita lihat dalam aturan-aturan agama Kristen sekalipun, tidak. Dalam Korintus disebutkan seorang perempuan Kristen kalau dia berdoa pada Tuhan, dia harus menutupi kepalanya. Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas-jelas batil, sesuatu yang jelas-jelas rusak, jelas-jelas salah, kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi kebaikan? Persis seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Syaitan berhasil memperdaya manusia. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan memoles perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan buruk sehingga tampak indah di mata manusia, sehingga manusia tertipu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagi kita kaum muslimin, yang penting kita tetap memegang akidah kita.
Karena iman itu modal. Kalau iman kita hilang, alhamdulillah, tidak ada gunanya amal perbuatan. Dalam keadaan apapun kita sebagai manusia, pasti kita pernah bersalah, pasti kita pernah melanggar aturan-aturan Allah. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Oleh karena itu orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah dosa, tapi orang yang segera bertobat ketika dia tahu dia sedang berdosa. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Itu orang yang baik. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang mengakui dia salah. Sebaliknya, kalau orang yang mengikuti garis-garis setan, dia akan tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu salah dan dia merasa benar. Itu yang dikatakan dalam surat Al-Kahfi. Allah mengingatkan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan. Siapa orang yang paling merugi amal perbuatannya di dunia ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah merasa dirinya berbuat baik di dunia ini, padahal dia sesat amal perbuatannya. Dia salah, tapi dia merasa bahwa yang dia lakukan itu baik. Oleh karena masyarakat muslimin rahimakumullah, setiap hari dalam sholat kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah selalu aku jalan yang lurus, tampakkan selalu jalan yang lurus. Jangan sampai siratal mustaqim ini hilang dalam pandangan kita, kemudian kita disesatkan oleh setan-setan yang kata Rasulullah tadi selalu menunggu kita, berusaha menarik kita untuk keluar dari siratal mustaqim. Mudah-mudahan ujung dari kehidupan kita ini tetap berada dalam siratal mustaqim. Kita husnul khotimah, kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.